bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Perkenalkan, saya Febo Giovanna Donggala dari Gemis Bethlehem. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya terkena COVID-19. Awal mula saya terkena di awal Januari. Saya didiagnosa mengidap COVID-19 dan ada cerita sedikit bahwa ternyata dalam satu keluarga saya yang mengidap COVID hanya saya sendiri. Jadi di rumah ada sekitar 6 orang, tapi puji Tuhannya hanya saya yang terkena. Kalau ditanya perasaannya, pastinya khawatir, terus sedih, karena saya tipe yang menjaga sekali protokol kesehatan selama COVID. Tapi ternyata saya yang harus terkena COVID-19. Tapi di balik semua itu ternyata ada hal yang menggembirakan, karena bukan menggembirakan tapi satu hal yang indah pastinya, karena puji Tuhannya hanya saya dan mama papa tidak harus terkena. Tapi untuk saya yang harus berdiam diri di rumah selama sebulan itu jadi hal yang mengkhawatirkan juga, karena saya adalah seorang yang pekerja keras. Saya tidak bisa bekerja di rumah karena dokumen-dokumen saya ada di kantor. Jadi ya kalau saya bekerja di rumah itu benar-benar bikin stres lah. Tapi ya itu yang saya harus lewati selama saya terkena COVID. Jadi ya harus disyukuri juga, karena memang itu aturan yang harus berjalan. Sampai akhirnya setelah hampir sebulan, tepatnya tanggal 26 Januari, saya tes swab yang ketiga kalinya, dan puji Tuhan di tanggal 26 saya dapat hasil yang terbaik, yaitu saya negatif dari COVID. Ada rasa syukur yang saya panjatkan kepada Tuhan, karena akhirnya saya bisa berkumpul dengan keluarga lagi, saya bisa memulai pekerjaan lagi. Jadi itu aja sih sedikit cerita dari saya. Jadi buat kita semua yang merasa sudah menjaga protokol kesehatan, lebih peduli lagi agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Febo. Luar biasa, ada kekhawatiran selama menjalani COVID ini dalam sakit, tetapi kemurahan Tuhan ajaib dan dahsyat. Di tengah ombak kita akan merespon sapaan tadi. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita diberikan semangat kekuatan ketika percaya bahwa badai hidup pun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita percaya bahwa adik kekasih kita Ayu Bawengan pernah mengalami berada di Wisma Atlet dan dijamah dan disembuhkan. Dia akan memberi teduh bagi kita dalam sapaan firman. Silakan Ayu. Halo semuanya. Halo Ibu Pendeta Ita Salenda. Suara Ayu kedengeran ya? Kedengaran. Oke. Mulai dari mana ya? Paling aku mulai cerita dari pertama kali kena kali ya. Jadi itu sekitar tanggal 26 April itu hari Senin. Biasanya hari itu tuh kebetulan aku kerja di radio. Biasanya hari itu tuh hari Senin biasalah ya, sibuk banget. Tapi hari Senin itu beda. Hari Senin itu kayaknya semuanya udah mulai panik karena hari Minggu itu dapat kabar kalau bos di kantor aku tuh positif. Kebetulan hari Jumatnya memang ada meeting bareng sama beliau, jadi lumayan panik pas dia positif. Hari Seninnya makin panik lagi karena di hari Minggu itu kebetulan mamaku ulang tahun. Jadi memang ada ya kumpul keluarga kecil-kecilan untuk pengucapan syukur mama. Kebetulan keluarga yang datang sekitar 15 orang, jadi cukup panik ketika hari Minggu tahu kabar itu. Ternyata memang aku positif hari Senin. Akhirnya
coba cari cara untuk ke Wisma Atlet dan ke sana. Awalnya Senin malam-malam jam 12 sampai di Wisma Atlet, 12 malam sampai sana. Terus ya udah hari itu biasa aja sih sebenarnya, cuman memang udah hilang indera penciuman dan segala macam. Terus hari pertama ya mungkin karena berusaha untuk menenangkan diri ya, karena memang COVID itu ya gitu deh, rasanya sakitnya sebenarnya ada di hidung, tapi kayaknya yang bikin sakitnya makin parah tuh sebenarnya ada di pikiran dan ada di mental sih. Jadi lumayan menguatkan diri sampai akhirnya di sana sehari 2 hari, kemudian dapat kabar dari luar kalau ternyata mama dan ade juga ikut positif. Nah, di saat itu apa ya? berasa kayak wah, ini kayak dunia runtuh aja. Kayaknya ya pada saat itu. Soalnya ya sebenarnya COVID yang ditakutkan adalah penularan cepatnya itu kan. Terus udah minta untuk semuanya swab, ternyata hasil yang keluar adalah mama sama adik yang positif. Terus akhirnya dirujuklah ke Wisma Atlet. Pada saat itu sih sebelum mama sama adik positif, sempat mikir udahlah, ini kan namanya juga kita anak muda ya, kayaknya imun kita masih kuat lah, udah bisa lah, ini bisa sembuh. Tapi nyatanya pas mama sama adik positif, wah di situ rasanya kayak wah bener nih kayaknya aku benar-benar berbahaya gitu, sampai akhirnya wah hidup gue kurang apa ya kayaknya gitu. Di situ merasa kayak sebenarnya yang gue lakukan ya biasa, kesombongan diri anak muda. Kayaknya gue udah melakukan semuanya, gue udah jalan sesuai dengan yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta udah gue jalanin, tapi kok gue dikasih penyakit yang viral tapi membahayakan banyak orang gitu kan. Apalagi yang paling bikin kepikirannya adalah kan COVID ini paling bahaya kalau kena orang komorbid kan. Komorbid adalah penyakit bawaan yang dimiliki seorang manusia. Nah kebetulan mama juga punya komorbid hipertensi, jadi makin berasa kayak wah ini apa sudah waktunya kan. Jadi makin sedih ya. Tapi di tengah kesedihan itu asli banget, nggak bohong, mungkin aku nggak cerita juga sama mama, papa dan keluarga kalau memang pada hari itu aku nangis dan berdoa banget sama Tuhan, kayak intinya Tuhan kenapa ya, apa engkau marah gitu sama aku selama ini, apa yang aku lakukan apakah kurang atau apa gitu. Tapi hari itu dijawab sama Tuhan kalau dia sebenarnya mau tunjukin kalau betapa luar biasanya dia, betapa dia sayangnya sama aku dan keluarga, sampai diberi COVID-19 supaya dia mau tunjukin betapa besarnya kuasa dia di dalam hidup aku dan keluarga. Udah nih, lumayan lah, cukup tenang gitu kan. Oke, percayalah Tuhan ada, kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Terus berjalan pengobatan sampai hari ke-7, tiba-tiba kakak sepupuku telepon yang kabarin kalau aku positif juga. Wah, di situ lumayan terpukul karena lumayan lama ya jarak ketemu sampai dia positif. Dan hasil pertama pun dia negatif. Terus akhirnya dia positif dan keadaan dia pada saat itu hamil besar 9 bulan dan mungkin sekitar 3 minggu lagi dia harus lahiran. Nah pada saat itu tuh berurutan tuh, akhirnya semua yang hari Minggu datang ke rumah itu akhirnya semua positif satu-satu. Wah pas tahu dengar akhirnya total ada 15 orang yang positif, itu sempat down juga karena wah bener-bener kayak mau nyalahin diri sendiri, tapi udah kejadian dan nggak sengaja juga gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah di saat itu kembali lagi ngobrol sama Tuhan dan yang ternyata yang Tuhan bilang malah kayak ya udah emang
eh, dia mau nunjukin betapa besarnya penyembuhan dari Tuhan, yang obat yang manjur adalah Tuhan. Kita memang harus sepercaya itu sama semua yang sudah diberikan, dan puji Tuhannya memang semuanya sekarang sudah negatif dan sudah kembali ke rumah juga, sudah beraktivitas juga. Kakak sepupuku yang hamil kemarin juga sudah lahiran, puji Tuhan. Dan ya itu sih yang aku ambil, kalau mungkin boleh berbagi gitu ya, tanpa mengulangi rasa hormat kepada tante-tante, om, dan kakak-kakak yang ada di Zoom meeting ini. Mungkin kadang kita kalau selama ini berasa hidup kita udah seturut dengan kehendak Tuhan kok, protokol kesehatan udah, semua yang dilakukan oleh Tuhan udah, mungkin juga sampai pelayanan dan segala macam. Tapi mungkin terkadang kita lupa beberapa achievement atau pencapaian di dalam hidup kita itu semua emang campur tangan Tuhan. Memang sih kita sering ngomong kalau misalnya ini tuh semua campur tangan Tuhan, tapi mungkin kadang terselip rasa sombong itu di setiap pencapaian. Nah, itu yang kadang aku berasa tuh, selama ini kayaknya setiap achievement yang mengatasnamakan Tuhan sebenarnya nggak sepenuhnya dikasih dari, nggak sepenuhnya gue kasih ke Tuhan gitu. Makanya kalau memang benar-benar mau surut dengan jalan dan perintahnya Tuhan, ya memang selegowo itu, selapang itu, walaupun kiri kanan ada yang ngomongin gak enak, ya udahlah ya. Yang penting kita surut dengan kehendak Tuhan, gak usah dibales, gak usah dilawan. Yang penting Tuhan tahu yang benar yang mana, dan kita tetap berada di jalan yang Tuhan mau. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih. Luar biasa, Ayu. Dari keluarga besar Bawengan ada 15 orang yang kena COVID-19. Betul. Di rumah keluarga pendeta Bawengan hanya pendeta Bawengan yang sehat. Ya. Dan ketiga orang yang harus berada di Wisma Atlet. Menarik tadi, yang hamil pun akhirnya terdeteksi COVID. Tapi yang menarik juga di atas semuanya, campur tangan Tuhan. Jangan pernah berbangga dari sebuah keberhasilan menurut Ayu, tapi tetap merendah dan percaya campur tangan Tuhan. Makasih banyak Ayu, dahsyat kesaksianmu pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Mari kita respons dengan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai
bila sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Di saat ini kita akan sejenak bersama untuk mendengar kesaksian dan doa syukur dari seorang Bapak Handri Lesawengan mewakili dari Gemis Jemaat itu Surabaya. Disilakan Bapak. Terima kasih Malun Semahe. Baru Ensang. Oke, sudah bisa dengar suara saya ya? Bisa. Enggak bisa. Jelas, jelas. Jelas, Bos. Menggunakan handphone. Tadi saya menggunakan laptopnya. Jadi saya change ke laptop. Handphone saya ini sangat sibuk. Jadi kalau ada telepon mungkin saya agak sedikit terputus sedikit ya. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, para hamba Tuhan yang tergabung di dalam ibadah HPI malam ini terakhir. Singkat cerita, saya 2004 itu dinyatakan dokter mengidap penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini ada beberapa organ tubuh yang diserang. Kalau saya autoimun ini menyerang trombosit saya. Nama penyakit itu istilah kedokterannya itu ITP. Jadi ITP ini sebenarnya banyak diidap oleh kaum perempuan. Kalau lelaki itu dia bisa dikatakan 10:1 lah, atau bahkan 100:1. 100 untuk perempuan, yang lakinya cuma 1 orang aja. Nah, saya dapat penyakit yang cukup langka dan banyak orang tidak tahu kalau saya mengidap penyakit autoimun sampai detik ini gitu. Mungkin juga Pendeta Bawengen yang sudah sering dengan saya, beliau nggak tahu kalau saya ngidap penyakit autoimun itu ya. Mungkin. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tanggal 19 Februari 2021, itu saya dinyatakan positif COVID-19. Saya tahu saya itu positif, itu dari alat tes yang ada di rumah saya, karena memang hampir setiap 2 hari, karena tingkat kesibukan saya cukup tinggi, hampir setiap 2 hari itu saya antigen sendiri di rumah. Dan tanggal 16 Februari 2021, itu setiap kali saya pulang kerja, karena memang saya waktu itu harus mengikuti rakor nasional selama 10 hari. Dan 3 hari terakhir sebelum mengakhiri rakor tersebut, setiap kali saya pulang itu saya merasa capek sekali dan saya langsung tertidur. Kemudian hari berikutnya juga demikian. Hari ketiga itu saya bilang sama istri saya bahwa saya ini nggak enak badan dan saya demam. Kurang lebih tengah malam ya, saya itu demam tinggi, panasnya saya rasakan itu tinggi sekali, dan saya tidak bisa tidur semalam. Kemudian pagi harinya saya coba antigen, itu hasilnya itu reaktif. Kemudian saya telepon teman saya, dokter, dia anjurkan sebaiknya you swab aja. Kemudian sore harinya saya swab di rumah sakit terdekat.
Dan 3-4 jam kemudian saya sudah dapat hasilnya, kurang lebih jam 10 malam. Saya di email hasilnya dan saya dinyatakan positif. Nah, waktu itu yang saya rasakan itu adalah kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya itu saya kalau pulang kerja, saya selalu gendong cucu saya yang kecil, gitu. Yang waktu itu masih berumur 3 bulan. Gitu. Jadi kegelisahan yang luar biasa bahwa ketika saya dinyatakan positif, itu saya hanya ingat cucu saya itu. Bagaimana dengan cucu saya? Kalau cucu saya kena, mamanya juga kena. Gitu. Saya sudah berpikir ke sana. Gitu. Maka malam itu saya putuskan untuk saya nginap di tempat yang lain sendiri. Saya sendiri di situ. Kemudian besoknya itu saya sudah mulai merasakan ya. Jadi tanggal 20 itu saya sudah mulai merasakan ada sedikit sesak gitu. Nah, saya berpikir kalau COVID ini menyerang autoimun saya, ini yang bahaya gitu. Ini yang saya tuh nggak ngomong ke banyak orang, tapi saya menanti kecemasan ketika COVID itu menyerang autoimun saya. Nah, kemudian 2 hari dari tanggal 19, berarti tanggal 21, itu istri saya telepon, ngomong sama saya bahwa beliau itu kurang enak badan. Gitu. Nah, karena beliau kurang enak badan, saya bilang coba tolong di antigen di rumah gitu. Nah, ketika melakukan antigen sendiri, itu dalam beberapa menit sudah tahu hasilnya, ternyata hasilnya itu juga reaktif. Gitu. Ketika itu saya suruh ke rumah sakit untuk di swab gitu, dan hasilnya positif. Jadi tanggal 19 saya positif, tanggal 21 istri saya positif. Jadi saya bilang, pindah di rumah barengan dengan saya, jadi berdua di rumah itu, dengan kecemasan yang luar biasa. Karena sama seperti Ayu tadi berpikir bahwa, wah ini yang orang yang terdekat dengan saya itu kemungkinan besar kena. Gitu. Kecemasan juga yang saya alami ketika saya ngikutin rakor di kantor itu kita di dalam ruangan ber-AC kurang lebih 7 kali 7 meter lah ya. Itu duduknya juga tidak terlalu berjauhan lah ya. Jadi itu juga kecemasan dari saya gitu. Bisa-bisa saya menularkan sama staf saya atau teman-teman saya. Singkat cerita, ketika saya bersama istri saya itu malam pertama justru puncak-puncaknya istri saya mengalami dampak dari COVID ini. Istri saya itu mual-mual dan luar biasa, semua minta maaf, isi perut itu keluar gitu. Nah, saya itu sudah mulai sesak gitu. Jadi tanggal 20 saya sudah mulai sesak, tanggal 21 juga itu karena saya lihat istri saya reaksinya itu luar biasa. Saya sudah panik juga waktu itu. Jadi istri saya di rumah itu sudah lemes sekali, sudah lemes dan sudah semua lah itu sudah keluar lah makanan-makanan sudah muntah semua. Kemudian saya jam 3 pagi itu subuh harus cari obat istri saya. Jadi saya pergi cari obat, singkat cerita pulang, beliau minum. Paginya beliau itu kelihatan seger. Gitu. Jadi paginya itu beliau kelihatan seger. Saya mulai lemas. Kemudian besoknya, jadi kita dengan istri saya sempat nginap 2 hari di rumah itu. Saya mulai tambah sesak. Gitu. Saya mulai tambah sesak. Akhirnya saya telepon teman saya. Terus teman saya ngomong, sebaiknya yuk masuk rumah sakit. Jadi saya udah telepon rumah sakit, ngatur bla bla bla. Kita berdua lah ke rumah sakit. Gitu. Tapi istri saya itu sejak malam pertama itu kena dampaknya. Setelah itu beliau sudah makan biasa, tidur enak gitulah.
Nah, kemudian berdua di rumah sakit itu, tanggal 24 kita masuk rumah sakit. Ketika kita masuk rumah sakit, itu keadaan berdua itu membaik. Jadi satu hari itu membaik. Kita sudah dipasang oksigen, membaik. Dan puji Tuhan, istri saya bilang, ya mudah-mudahan kita berdua ini cuma 2-3 hari lah di sini. Saya bilang, ya amin lah, ya mudah-mudahan 2-3 hari kita bisa pulang. Besoknya tanggal 25 itu saya tiba-tiba napas saya itu tersenggal-senggal dan mengalami sesak napas yang luar biasa. Itu tanggal 25 jam 10 pagi. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba saya sesaknya luar biasa dan saya sudah di tempat tidur, sudah nggak bisa bergerak sedikit saja, udah nggak bisa. Oksigen yang masuk ke tubuh saya ini sudah nggak mempan, oksigen yang menggunakan selang itu sudah nggak mempan, dan saya panggil dokter. Ketika dokter datang lihat kondisi saya, saya masih sempat lihat dokter-dokter itu sudah panik. Demikian juga suster-suster yang ada di situ sudah panik. Nah, kepanikan mereka inilah yang membuat juga saya panik gitu, karena sebulan sebelumnya itu teman dekat saya yang hampir dia di umur jauh di bawah saya ya, kurang lebih masih 42-43, itu meninggal di rumah sakit yang sama. Kemudian 2 bulan sebelumnya itu juga teman saya meninggal, masih umur seperti saya di rumah sakit yang sama. Nah, saya berpikir, waduh, ini apa saya yang ketiga gitu loh ya, karena saya nafasnya sudah tersenggal-senggal dan sesaknya sudah memuncak gitu. Nah, yang bikin saya worry juga waktu itu suster-suster yang datang itu mereka sudah mulai pijit saya ya, mereka udah pijit di pundak saya, di belakang saya, yang lain sudah pijit di kaki saya, sementara istri saya melihat kejadian itu gitu loh. Saya sudah nggak bisa bernafas, kemudian saya dipasang oksigen yang sudah separuh tutup muka, sudah tutup muka ya oksigen itu. Nah, itu bisa agak bernafas sedikit gitu. Nah, setahun yang lalu dari kejadian itu teman saya juga meninggal gitu loh, sakit yang sama. Jadi dia punya tahapan itu hampir sama dengan saya. Sehari dia masuk rumah sakit, kemudian dia pasang oksigen lewat selang, besoknya dia udah pasang oksigen pakai udah tutup muka. 2 hari kemudian dia udah pasang tutup muka lagi, sudah penuh. 3 hari kemudian dia sudah pasang ventilator, 4 hari kemudian udah meninggal gitu. Jadi saya membayangkan, waduh, ini tahapan-tahapan dari teman-teman saya ini kok saya lalui gitu, saya alami gitu. Terus karena saya sudah bisa sedikit bernafas, saya mulai mencoba agak tenang. Kemudian saya berpikir, wah, ini kayaknya saya sudah mau dipanggil Tuhan ini. Saya sudah berpikir begitu, kayaknya saya sudah mau dipanggil Tuhan ini. Terus saya telepon adik saya di Manado gitu. Saya udah telepon, jadi istri saya tanpa pengetahuan istri saya telepon adik saya di Manado. Saya bilang, saya pesan sama adik saya, kalau saya meninggal, saya mau dikremasi. Gitu. Jadi itu pesan-pesan, kayaknya pesan-pesan terakhir saya gitu. Kalau saya meninggal, saya mau dikremasi, dan abu saya tolong makamin di Manado gitu, di kobong saya yang ada di Manado. Jadi sampai sudah ngomong seperti itu gitu. Nah, istri saya dengar marah-marah dia. Jadi itulah singkat cerita. Rupanya di luar sana itu sudah heboh bahwa Stephen Lesawengen itu sudah kritis di rumah sakit pelabuhan gitu. Nah, mendengar kritisnya ini, itu teman-teman saya itu panik semua gitu. Maka disitulah mereka mulai mencari plasma untuk membantu saya ini supaya tidak mengalami tahapan berikutnya, yaitu ventilator. Jadi
hari itu, jadi sore itu mulai pencarian plasma. Pencarian yang pertama itu di Surabaya, gitu. Dan di Surabaya itu dinyatakan tidak ada plasma yang sama dengan golongan darah saya. Karena golongan darah saya itu adalah AB+. Saya sepanjang hidup saya cuma tahu golongan darah saya itu AB, tapi tidak ada plusnya. Tapi setelah dites darah saya secara detail, itu darah saya itu golongannya AB+. Nah, mencari plasma yang AB+ ini itu sangat sulit. Maka di Surabaya nggak ada, kemudian dicari di Jakarta. Di Jakarta itu oleh teman saya di Jakarta, sudah cari, katanya menurut dia seluruh Jakarta itu cuma ada satu-satunya di Rumah Sakit Gatot Subroto. Ya. Nah, di Rumah Sakit Gatot Subroto ini itu sudah di booking. Yang plasma golongan darah AB+ itu akan diambil oleh keluarga Stephen. Maka Pendeta Evani Kansilungkang waktu itu, ya, yang juga memang sibuk mengurus adik iparnya ini di rumah sakit, itu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di resort, dengan ketua resort kalau nggak salah pada waktu itu, untuk mengambil plasma yang ada di Gatot Subroto. Dengan harapan bahwa plasma ini itu harus ada di Surabaya malam itu juga. Karena kalau sampai besok, ya, 1 kali 24 jam, jadi kalau 1 kali 24 jam itu saya jam 10 pagi, besok harinya, itu saya tidak disuntik plasma, mungkin sudah telat. Maka bisa dibayangkan malam itu jam 8 malam, itu sudah baku kontak dengan Bunda, ya. Terus Bunda sudah atur siapa yang mau ambil di Gatot Subroto, sampai mau antar di Bandara Soekarno, karena anak saya harus berangkat ke Jakarta, dan mencari tiket di musim pandemi seperti ini itu sulitnya luar biasa. Ya. Dan kita sudah cari pesawat juga. Saya kurang tahu apakah ada pesawat atau enggak. Yang jelas Bunda sudah siapkan itu orang untuk ngambil di Gatot Subroto. Maka untuk mengambil plasma itu harus ada persetujuan keluarga. Persetujuan keluarga ditandatangani, kemudian akan di WA ke Jakarta. WA itulah yang membuktikan bahwa plasma ini bisa diambil. Nah, yang menandatangani surat itu adalah Pendeta Evani Kansilungkang. Ketika Pendeta Evani sampai di rumah sakit untuk menandatangani surat persetujuan pengambilan plasma di Jakarta, kata dokter di rumah sakit itu, Ibu tidak perlu mengambil plasma ke Jakarta, karena rupanya ada sisa satu-satunya plasma yang ada di Palang Merah Indonesia cabang Surabaya. Satu-satunya. Itu jam 10 malam kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya, jam 8 something lah ya. Itu dokter menyatakan bahwa itu ada plasma di Surabaya. Dan saya banyak mendengar teman-teman bercerita, banyak juga yang plasma tapi lewat. Gitu. Ada yang sudah suntik plasma lewat gitu. Artinya bahwa plasma ini juga bukan menjamin, karena plasma ini juga benar-benar harus cocok dengan golongan darah si penderita. Maka itu bisa gambling, ya, bisa gambling, dan Pendeta Fani menandatangani untuk pengambilan plasma malam itu juga di PMI Surabaya, dan mereka pergi ambil. Sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur karena walaupun sudah pasang oksigen tutup muka penuh, itu saya masih ngos-ngosan, sudah masih nggak bisa bergerak di tempat tidur. Pokoknya semua sudah di tempat tidur. Nah, besok harinya itu kurang lebih jam 8 pagi, dokter itu datang dengan membawa plasma. Ya, jadi ada 1 kali suntik itu totalnya 2 kantong, tapi suntiknya itu 1 kantong, kemudian 2 hari kemudian harus suntik 1 kantong. Jam 8 pagi itu dokter masuk
dengan membawa plasma yang saya ingat itu warna kuning cairannya. Dan dokter itu mengatakan, Pak Steven, Bapak banyak berdoa. Kami di rumah sakit ini, Pak Steven, sangat memperhatikan Pak Steven karena ada pesan khusus menurut mereka. Benar-benar perhatikan Pak Steven. Jadi bukan karena itu yang saya mau ceritakan, bukan karena pesan khusus itu, bukan. Tapi karena Tuhan masih berkenan saya berada di dunia ini. Ketika mereka ngomong, saya akan suntikan plasma ini ke dalam tubuh Pak Steven. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pada waktu itu, ketika lihat cairan kuning itu, saya sangat yakin bahwa ini pertolongan. Ya, saya sangat yakin ini pertolongan. Tetapi saya tidak tahu jalan ceritanya plasma itu, saya tidak tahu. Saya baru diceritain setelah saya mengalami perubahan ketika plasma. Jadi ketika saya disuntik plasma, itu jam 8 pagi, jam 12 saya mulai recovery. Gitu. Saya mulai recovery, wah saya bilang sama istri saya, Mam, ini saya mulai merasakan ini, enak ini. Gitu. Jadi nafas saya mulai berangsur-angsur mulai membaik, kemudian sorenya juga mulai membaik, ya, sorenya juga mulai membaik, kemudian malamnya itu saya mulai tidur enak karena saya 2 hari itu tidurnya kegelisahan luar biasa. Nah, kemudian besok harinya saya itu mulai membaik lagi, terus membaik. Saya mulai bisa jalan gitu. Jadi ke kamar mandi saya mulai bisa jalan, tetapi masih ngos-ngosannya masih luar biasa juga ngos-ngosan itu. Nah, singkat cerita, saya 2 hari kemudian dokter bilang, Pak Steven, yang dirasakan apa, saya ceritain semua. Dia bilang, wah ini plasma ini berarti bekerja dengan baik. Nah, kemudian 2 hari kemudian saya disuntik lagi. Saya disuntik lagi 1 kantong. Dan saya waktu itu mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggal 28, jadi setelah saya disuntik itu 2 kantong itu, saya ada perubahan yang luar biasa. Tetapi tanggal 28, itu saya kembali kritis gitu. Saya kembali sesak napas luar biasa juga. Aduh, saya sesak napas lagi gitu. Dokter juga sudah pada datang, peristiwa hampir sama dengan saya alami pada tanggal 25 itu. Wah, saya sudah takut ini. Saya udah ingat-ingat sama teman-teman saya, plasma itu juga bisa gagal gitu. Wah, saya bilang ini sudah nggak ada harapan ini, karena ini mungkin pembuktian bahwa plasma itu juga bisa gagal gitu. Saya tidak bernafas, saya juga hampir mengalami hal yang sama di tanggal 25. Kemudian mereka cepat-cepat ukur dedimer saya. Dedimer itu komponen yang penting bagi penderita COVID. Itu kegumpalan darah. Nah, ketika mereka ukur tes dedimer saya, kegumpalan darah saya, hasilnya itu bisa langsung dilihat itu malam harinya. Mereka nggak ngomong sama saya kalau hasil saya itu ternyata 8.200. Itu normalnya itu cuman 500 aja, tapi saya sudah 8.200. Jadi penderita COVID yang sering gagal ketika dia mengalami kegumpalan darah yang tiba-tiba gitu. Dan saya mengalami itu. Jadi ketika dedimer saya itu tinggi banget, itu dokter itu masuk di kamar saya, terus mereka suntik ya cairan di perut saya. Gitu. Saya tanya, dok ini untuk apa? Setiap kali obat yang saya minum dan lewat suntikan, itu saya tanya, ini obat apa? Dia bilang ini untuk mengencerkan darah. Jadi setiap hari saya disuntik 2 kali di perut, pagi dan sore, selama 5 hari. Gitu. Nah, selama 5 hari itu tanggal 28, tanggal 29, tanggal 1 Maret. Jadi tanggal 28 Februari, tanggal 1 Maretnya itu saya mulai mengalami perubahan lagi gitu. Karena rupanya pengenceran darah ini mulai terjadi dalam tubuh saya.
saya mulai mengalami perubahan gitu. Dan tanggal 14 Maret itu karena setiap semingguan itu kita di swab ya, di swab. Tanggal 13 Maret, minta maaf, 13 Maret istri saya dinyatakan negatif gitu. Istri saya dinyatakan negatif, saya masih positif tapi CT saya sudah tinggi gitu. Nah, karena istri saya positif sudah negatif, istri saya harus meninggalkan rumah sakit. Terus saya ngomong sama dokter, "Dok, saya ini kalau di rumah sakit mendingan saya pulang karena CT saya sudah tinggi gitu." Singkat cerita, dokter setuju untuk saya pulang, tetapi saya masih harus isolasi mandiri di rumah yang semula saya kena. Jadi saya pulang ke rumah yang awal itu saya kena, istri saya pulang gabung sama keluarga. Saya lupa informasikan bahwa 2 hari setelah saya kena hari pertama, semua keluarga, cucu saya 2, yang 1 yang masih umur 3 bulan, itu dia harus swab, kasihan gitu. Jadi harus swab, dan mereka semua dinyatakan negatif. Puji Tuhan, luar biasa itu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya mau katakan di kesaksian ini bahwa ketika kita bermohon kepada Tuhan, ketika kita bernegosiasi dengan Tuhan lewat doa, lewat harapan kita, dan banyak sekali saudara-saudara, teman-teman yang mendukung dalam doa, maka disitulah Tuhan akan mempertimbangkan. Dan kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan saya pada waktu itu, karena memang tahapan-tahapan yang dialami oleh teman-teman saya yang harus pergi meninggalkan dunia ini, itu persis seperti apa yang saya alami. Dan saya mengalami kritis yang luar biasa 2 kali yang saya alami. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini saya mengalami long COVID. Long COVID itu saya rasakan, saya sampai detik ini itu masih mengalami sesak. Jadi masih ngos-ngosan. Kalau saya naik tangga itu masih ngos-ngosan. Dan kebetulan saya kerja saat ini di lantai 5. Saya tiap hari saya naik tangga dari lantai pertama sampai 5 saya naik terus. Dan saya ngos-ngosan. Tiap hari saya ngos-ngosan. Tapi saya berusaha untuk selalu exercise. Dan puji Tuhan, ya sangat puji Tuhan bahwa perubahan itu selalu terjadi. Saya selalu kontrol di rumah sakit. Kemarin saya kontrol antibodi saya itu totalnya ini unreasonable, tidak masuk di akal menurut saya. Jadi antibodi saya itu saya tes 3 minggu setelah saya negatif itu 250 positif, ya. Saat ini kemarin saya tes itu antibodi saya 2.833,5. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Antibodi itu bisa mencapai 2.000-an. Dan saya memang setelah 3 bulan tanggal 24 Juni itu saya akan mempersembahkan donor plasma saya kepada mereka yang yang pasti membutuhkan plasma saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sebuah peristiwa yang luar biasa ketika Tuhan masih berkenan akan hidup kita. Maka saya sangat yakin dan percaya ketika Tuhan berkenan, haruslah dipergunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih, Malun Semahe, Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita. Satu hal lagi, minta maaf Ibu Pendeta, ini ya satu hal lagi yang ini merupakan kesaksian saya yang luar biasa juga. Gitu. Jadi ketika saya puncak-puncaknya kena COVID, itu tanggal 19 malam, itu saya luar biasa panas di rumah saya sendiri, saya sendiri. Itu
memang hari itu saya janjian sama tukang pijit saya. Ya. Halo, masih mendengar? Dengar, Masih. Pak. Halo? Iya, dengar. Iya. Halo? Lanjut, Dengar, lanjut. dengar. Oh, mendengar. Jadi tanggal 19 itu memang saya sudah janjian sama tukang pijit saya yang biasa datang di rumah. Saya WA sama tukang pijit saya itu. Saya bilang, Mas, jangan datang di rumah karena saya kena COVID. Jawaban dia, saya tetap datang, Pak Steven. Gitu. Saya bilang jangan gitu. Ya, udah gitu dia nggak balas. Tiba-tiba orang itu datang di rumah, yang di rumah saya sendiri. Gitu. Dia cuma tanya, Pak Steve, tolong Sherlock, Bapak sekarang di mana? Saya Sherlock. Dan tiba-tiba dia datang di rumah. Dan dia pijit saya. Ya, dia pijit saya itu selama 3 jam. Di saat saya sedang klimaks dengan COVID. Dengan CT saya waktu itu 18 CT saya 18. Itu tingkat penularannya tinggi sekali. Itu tukang pijit saya itu selama 3 jam. Dan dia pijit itu tidak menggunakan masker. Sepanjang dia pijit saya, minta maaf ya, sepanjang dia pijit saya, dia itu minta maaf, dia itu Muslim. Dan sepanjang dia pijit saya itu dia baca ayat-ayat mereka lah ya. Tapi saya berdoa Tuhan pakai orang ini gitu. Yang saya berdoa itu Tuhan pakai orang ini, dan satu permintaan saya, tolong jangan tularkan sakit saya sama orang ini gitu. Karena saya merasa bersalah banget gitu kalau dia tertular gara-gara saya. Saya malam itu ingat dia itu tidurnya itu sampai subuh gitu. Besoknya saya monitor, Bapak, Mas itu gimana saya tanya? Baik Pak Steven. 2 hari lagi saya monitor, baik Pak Steven. 3 hari saya monitor, baik Pak Steven. Sampai seterusnya, sampai detik ini dia tidak pernah positif. Gitu. Ketika saya keluar dari rumah sakit, itu waktu saya masih positif, dia datang lagi di rumah saya dan dia pijit saya hal yang sama. Dan dia tidak pernah tertular COVID itu. Beliau adalah seorang satpam di salah satu perusahaan pupuk, dan sampai saat ini, tadi sebenarnya dia mau pijit saya di kantor, cuman saya bilang saya mau webinar malam ini, nanti kapan-kapan dipijit lagi. Jadi ini sebuah sinergisitas ketika Tuhan itu berbuat. Itu ada hal-hal yang Tuhan lakukan, bahwa saya selalu ada, ya, yang you merasa bahwa ini impossible, sesuatu yang nggak masuk di akal, tapi bagi saya itu sesuatu yang masuk di akal. Termasuk tukang pijit itu, sampai sekarang ini dia tetap memijit saya. Terima kasih, Malun Sumahe. Malun Sumahe, terima kasih, dahsyat. Tuhan menolong tepat pada waktunya untuk Pak Henry. Kesempatan diberikan kepada Pendeta Boba 3 menit waktu untuk berbagi, sekaligus juga menutup doa nanti. Dan selamat untuk Pak Pendeta Boba, sudah menjadi seorang dokter, dan waktu diberikan 3 menit. Oleh sebabnya cerita yang sangat impresif dan menggugah. Sebenarnya kalau saya dengar itu juga dari Ayu tadi, dan ada satu tadi, ada pemuda dari Bethlehem. Kak, kasih besar sedikit suaranya, Kak. Ya. Kalau saya dengar tadi dari Pak Lesavengen, dan juga ada satu dari Ayu dan dari pemuda yang dari Bethlehem, itu ada satu yang penting. Pertama, keyakinan, rasa optimisme dan keyakinan kepada Tuhan bahwa pasti akan ada kesembuhan. Lalu kedua, imun itu. Itu yang sebenarnya yang membuat imun, ya, daya imun itu bertambah, optimisme itu saja, dan keyakinan kita kepada Allah.
Kalau di Jerman ya tidak berbeda jauh. Banyak yang seperti itu. Dan sampai sekarang sudah hampir 47.000 yang meninggal. Tapi apa itu? Vaksin jalan terus dan hampir 50% rakyat di Jerman itu sudah divaksin. Di Jerman ini ada 80 juta penduduk. Dan 50% darinya itu sudah divaksin. Lalu sebenarnya ini wabah dunia ya. Karena di seluruh dunia itu sekitar 3,7 hampir 4 lah, 4 juta yang meninggal. Tapi penyakit maupun kematian memang tidak hanya oleh virus corona. Yang membuat orang meninggal juga ada banyak hal. Lalu kenapa kematian di Jerman ini agak kurang juga karena mereka di sini cukup disiplin, patuh pada aturan, juga di kebaktian seperti itu. Tapi kita semua ya sedang berada dalam keadaan itu, dalam serangan virus yang hampir tidak kelihatan mata ini. Memang tidak bisa kelihatan dengan mata, cuma bisa kelihatan dengan mikroskop. Tapi sesuatu yang tidak kelihatan, itu ada kuasa yang lebih kuat yang juga tidak kelihatan. Yang ada pada kita, pada orang-orang percaya. Saya pikir itu yang bekerja pada teman-teman, juga Pak Lesawengen tadi sama Ayu, dan juga ada tadi yang adik dari Bethlehem, tapi juga pasti semua orang. Itu dulu. Mau berdoa atau bagaimana? Kita. Ya. Oke. Dari Bethlehem tadi itu Febe Donggala, anaknya Pak Rudi Donggala, Pak Pendeta. Ya. Ya. Febe, ya. Ya. Oke. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur sebab hidup yang kami jalani ada dalam tuntunan-Mu. Yang kami alami ada dalam pengamatan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami berterima kasih karena Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, memberi semangat pada yang lemah, dan putus asa. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan jemaat, kehidupan gereja, ratusan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berubah, dan kasih-Mu tetap. Engkau berada di tengah kami yang menderita, tapi juga di tengah kami yang bersukacita. Engkau hadir dalam semua pelayanan anak-anak-Mu. Engkau yang memakai semua anak-anak-Mu dan para pelayan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini sehingga sanggup melanjutkan kehidupan, semua karena daripada-Mu sumbernya. Ya Bapa, Engkau melihat kepasrahan,
Engkau mendengar doa-doa anak-anak-Mu. Engkau mengenal hati kami masing-masing. Engkau melindungi dan mengepalai jemaat dan gereja kami. Maka kepadamulah kami berharap. Dan bagimu jualah segala hormat dan pujian kami sembahkan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun jarak fisik kami berjauhan, tapi roh-Mu hadir bahkan berdiam di hati kami masing-masing. Dalam keyakinan itu, kami memohon, berkatilah hidup kami semua, tuntunlah keluarga-keluarga kami, berilah kami rahmat-Mu dalam kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan bergereja. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki keyakinan bahwa bagimu tidak ada kematian, yang ada hanyalah peralihan dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang baka. Dan bagimu hanya ada kehidupan. Ajar kami untuk menghargai hidup. Ajar kami untuk menghargai kesempatan yang Engkau anugerahkan. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah kami yang telah menjelma menjadi manusia di dalam Kristus dan memenangkan kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup, bahkan kematian sekalipun. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lebatu berang tanah, oh marulah deng berturu, oh udara telah Malam cinta. Pisang rebus tak makan dia nih. Itu makan pisang goreng doang.
ibadah malam hari telah selesai. Ucap terima kasih untuk 44 partisipan, termasuk yang mengisi acara, adik kami Fable, adik kami Ayu, Penatua Bapak Stefan yang dahsyat pertolongan Tuhan, dan kita semua menjadi penyaksi atas kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun, Gemis ke-74 tahun, dan Injil masuk ke 164 tahun. Mau dudendingang sikit-kebe. Acara selanjutnya dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Resort, dalam hal ini Ibu Pendeta Hano Kansil. Disilakan. Terima kasih Pendeta Lantemona Salenda malam hari ini atas nama BPMR sudah melayani dan memandu acara untuk ibadah Kamis Kabar Baik yang ketiga, dan ini adalah ibadah Kamis Kabar Baik yang terakhir karena hanya 3 kali ibadah yang bisa kita gunakan sebelum penutupan nanti pada hari Minggu tanggal 13 Juni. Itu ada ibadah penutupan, itu bisa kita lihat di YouTube Resort Inbar. Sama seperti ibadah pembukaan yang tanggal 25 Mei kemarin juga ada di YouTube Resort Inbar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dihubungi satu persatu anggota jemaat, karena di ibadah Kabar Baik Kamis ini yang mengisi acara adalah semua anggota jemaat yang ada di Inbar, dan kalau ada anak muda itu adalah anak majelis. Kalau yang mengisi itu kebanyakan adalah majelis jemaat. Satu hal yang kita mau katakan dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar di 3 kali Kamis Kabar Baik ini adalah pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Dan jangan berhenti meminta, jangan berhenti berdoa, karena Dia, Tuhan kita, selalu menjawab setiap doa kita. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, dan yang pasti bagi kita semua adalah kita harus juga memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih ada di rumah sakit, ada isolasi mandiri di Wisma Atlet, dan juga sedang ada di rumah. Mereka butuh kekuatan, mereka butuh semangat, dan kita harus menjadi pemberi semangat untuk mereka. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Resort Inbar menyampaikan banyak terima kasih untuk kita semua. Terima kasih mulai dari tim multimedia yang ada di Gemis Depok yang sudah bekerja dengan baik untuk ibadah mulai dari pembukaan 3 kali Kamis Kabar Baik dan hari Minggu nanti untuk penutupan. Terima kasih untuk teman-teman Ketua BPMJ dan semua yang terlibat di dalamnya. Sebelum berakhir, ada Ibu Ketua Resort, mungkin ada yang perlu disampaikan, kami berikan kesempatan. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, 17 jemaat, semua BPMJ, para majelis jemaat dan simpatisan, bahkan bersyukur masih banyak orang tua-tua di jemaat yang masih hadir. Tadi saya melihat ada Ibu Moses, Ibu Wawondos, bahkan majelis-majelis yang masih aktif. Harapannya pada ibadah penutupan secara khusus untuk ketua-ketua jemaat bisa menginformasikan, mengajak majelis-majelis yang baru ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Pendeta Boba yang sudah berkenan bersama dengan Resort Inbar dan juga semua rekan-rekan pendeta. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.